Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Saprianita selaku dosen pengampu mata kuliah Pabeanan dan Ekspor-Impor. Izinkan pada kali ini saya akan mempresentasikan asesmen tengah semester, di mana topik yang dibahas terkait prosedur ekspor khusus makanan olahan beserta permasalahan dan solusinya. Izin untuk memulai mempresentasikan hasil pengerjaan asesmen tugas semester saya. Oke, untuk yang pertama, prosedur ekspor makanan olahan, ada 6 prosedur yang harus dilengkapi. Yang pertama, persiapan produk, yaitu produk harus dipenuhi standar mutu keamanan baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Kemudian ada sertifikasi halalnya jika diperlukan. Yang kedua, registrasi dan legalitas, di mana eksportir harus memiliki izin usaha dan NIB. Kemudian khusus produk makanan harus diregistrasikan ke BPOM. Kemudian dibuat surat keterangan asal atau SKA untuk membuktikan asal barang dan memenuhi perjanjian perdagangan internasional. Kemudian dokumentasi ekspor, beberapa dokumen yang diperlukan yaitu invoice dan packing list, kemudian surat keterangan phytosanitary jika diperlukan, kemudian bill of lading, kemudian dokumen bea cukai jika diperlukan, misalnya untuk produk makanan yang mengandung alkohol. Yang keempat, proses di bea cukai, deklarasi ekspor di bea cukai yaitu pemberitahuan ekspor barang atau PEB melalui sistem INSW. Kemudian pemeriksaan fisik barang, jika diminta, barang akan diperiksa oleh petugas bea cukai untuk memastikan kesesuaian. Kemudian tahap kelima di pengiriman, yaitu pemilihan jasa forwarder, gunakan forwarder yang memahami prosedur ekspor makanan. Kemudian jangan lupa untuk mengasuransikan kiriman untuk melindungi barang selama transportasi. Kemudian pemenuhan regulasi di negara tujuan. Yang menjadi catatannya itu manfaatkan FTA. Jadi jika di negara tujuan memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, kita memungkinkan mendapatkan kiriman tarif yang lebih murah. Kemudian di set pasar, pastikan produk bahan makanan olahan ini memiliki pasar yang jelas di negara tujuan. Kategori barang, pos dan HS code beserta negara tujuan, yaitu untuk kategori barang terdiri dari 4, yaitu bahan makanan kering, contohnya biskuit dengan HS code 1905.31, kemudian makanan basah atau siap saji, contoh olahan ikan, HS code 1604.14. Yang ketiga, minuman kemasan, contoh soft drink dengan HS code 2202.90. Dan yang keempat, produk tradisional, contoh cokodot, bahan olahan coklat dengan HS code 1806.90. Negara tujuan ekspor makanan dari Indonesia mencakup 1 pasar ASEAN, Asia Tenggara, kemudian pasar Timur Tengah karena permintaan tinggi untuk makanan halal, kemudian pasar Asia Timur karena konsumsi tinggi, kemudian pasar Eropa, dan terakhir pasar Amerika, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Jika ditemukan kasus salah deskripsi, bagaimana penanganan dan solusinya? Pertama, identifikasi tingkat kesalahan. Yang pertama, jika kesalahannya minor, tipe, detail, tidak kritis, misalnya ejahan atau dalam jumlah kecil tidak mempengaruhi identitas barang utama. Solusinya membuat surat pernyataan atau klarifikasi, letter of indemnity atau surat pernyataan kesalahan yang menjelaskan detail koreksi. Surat ini biasanya disetujui oleh pihak pembeli dan penyedia jasa logistik. Kemudian jika kesalahannya major, misalnya jenis barang salah, kode HS code berbeda, atau kuantitas signifikan berubah, solusinya dokumen harus direvisi dan diterbitkan ulang sesuai prosedur. Langkah-langkah untuk mengkoreksi dokumen sendiri ada 2, yaitu revisi komersial invoice dengan menghubungi pihak yang menerbitkan invoice, biasanya eksportir. Membuat revision komersial invoice dengan deskripsi barang yang benar. Kemudian tambahkan catatan bahwa dokumen ini adalah revisi dari invoice sebelumnya. Yang kedua, revisi bill of lading dengan menghubungi perusahaan pelayaran atau forwarder sesegera mungkin atau ajukan permintaan revisi BL.
dikenal sebagai Amendment of Bill of Lading. Sediakan dokumen pendukung seperti surat permintaan revisi dan revis voice. Catatan pentingnya, jika BL sudah telex release atau issued, koreksi mungkin lebih sulit. Pastikan koordinasi dengan semua pihak terkait seperti bank dan pembeli. Dan yang ketiga, komunikasi dengan pihak terkait. Komunikasi ada dua, pertama ke pembeli atau importir, informasikan kesalahan dan langkah koreksi yang dilakukan. Pastikan mereka menerima dokumen revisi untuk mempermudah proses bea cukai di negara tujuan. Kemudian komunikasi dengan bea cukai, ajukan permohonan revisi melalui sistem INSW, lampirkan dokumen koreksi seperti revis invoice, revis BL, dan surat pernyataan kesalahan. Kemudian jika ditemui kasus kapal terlambat, siapa penanggung jawab dan solusinya seperti apa? Yang pertama, identifikasi pihak yang bertanggung jawab. Jika yang bertanggung jawab shipping line, itu disebabkan oleh masalah operasional kapal, cuaca buruk atau faktor internal pelayaran, maka pihak pelayaran harus bertanggung jawab. Kemudian dilihat kembali di perjanjian, periksa kontak pengangkutan, apakah ada klausul force majeure yang membebaskan pelayaran bebas dari tanggung jawab tersebut. Kemudian yang bertanggung jawab adalah eksportir atau freight forwarder. Jika eksportir atau forwarder tidak siap memuat barang tepat waktu, misalnya dokumen tidak lengkap atau barang tidak siap. Kemudian yang bertanggung jawab faktor eksternal, force majeure. Jika keterlambatan disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrim, kerusuhan di pelabuhan, atau gangguan lainnya, tanggung jawab biasanya tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada satu pihak. Kemudian solusi yang dapat dilakukan dengan berkomunikasi, yaitu segera menghubungi pihak pelayaran atau freight forwarder untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai keterlambatan, informasikan pembeli atau importir di negara tujuan tentang perubahan jadwal. Kemudian klaim ganti rugi jika berlaku dengan memeriksa perjanjian kontrak, apakah ada klausul yang mengatur kompensasi jika terlambat barang, misalnya liquid damage. Kemudian ajukan klaim jika keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pihak pelayaran. Anda dapat mengajukan klaim ganti rugi sesuai ketentuan dalam kontrak atau polis asuransi. Yang ketiga, rencana pengiriman alternatif. Jika keterlambatan sangat berdampak pada bisnis, pertimbangkan opsi lain seperti mengalihkan pengiriman ke kapal atau moda transportasi lainnya, misalnya transportasi udara. Kemudian yang terakhir, negosiasi dan penyelesaian internal. Jika tidak ada pihak yang sepenuhnya dapat disalahkan, kita mencari solusi melalui negosiasi dengan semua pihak yang terlibat. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekeliruan. Mohon koreksinya. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.